Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama beribadah online. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua kalian untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi sama seperti saat sedang kalian beribadah sekolah minggu. Dan jangan sambil tiduran. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari kita tetap memberikan persembahan seperti ketika beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada Bendahara Abi Tante Rona melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan diberi keterangan persembahan Abi. Gereja buka setiap hari pukul 10 sampai 3 sore. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Teman-teman harus beribadah dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa siapkan buku saku kalian. Nah, sebelum memulai ibadah, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tidukan Kak Dia, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Shalom, mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan karena kita akan menjadi bintang di dunia ini. Mari kita kerjakan keselamatan kita dan meraih kemenangan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut. Kita jadi anak Tuhan, yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut. Kita jadi apa? Anak Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita mau jadi anak Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia. Seperti apa? Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau siapkan kaki kita, hati kita untuk berlari pada tujuan Tuhan. Siapkan kakimu. Siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu. Ayo maju. Siapkan hatimu, bulatkan tekadmu. Jangan ragu, berlari pada tujuan.
panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, pahala menunggu. Siapkan kakimu, siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu. Ayo maju, siapkan hatimu, siapkan hatimu, bulatkan tekadmu. Jangan ragu, berlari pada tujuan, berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, pahala. Sekali lagi kita mau berlari pada tujuan, berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, taatilah firman Tuhan, pahala menunggu, pahala menunggu yang besar ya, pahala menunggu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab kita punya masa depan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi anak-anak semuanya, mengasihi kita semua. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Katakan sukacita bersama-sama ya. 1, 2, 3, sukacita. Sekali lagi, sukacita. Sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidup asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan bersama, sukacita. Sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Aku kan terus bertekun, bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita bersama-sama pujikan dengan semangat. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan
Tuhan menopang hidup. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Ku yakin Tuhan menopang. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan bersama-sama, sukacita. Sukacita. Yeay. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan asal kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun dalam kesesakan, Tuhan akan memberikan kedamaian. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan bahwa karena pengorbanan Tuhan, kita menjadi baru. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan dengan sungguh-sungguh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You
are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang semua pusing hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. Mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tirukan Kak Evi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kali ini kita mau bermain tebak-tebakan ya, berkaitan dengan profesi. Sudah siap semuanya? Kita lihat gambar pertama. Nah, ada gambar apa ya barusan? Siapa yang tahu, angkat tangan kalian. Apa? Iya, betul sekali. Ada dokter. Kita mau lihat gambar kedua ya. Nah, di gambar kedua ada apa ya tadi yang sudah ditampilkan? Apa? Benar sekali, ada guru. Kita juga mau lihat gambar ketiga. Wah, profesi apa tuh? Profesi yang mengemudikan kapal. Namanya apa, hayo? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Ada nahkoda. Nah, adik-adik, baru saja kita mengenal beberapa macam profesi. Sekarang Tante mau tanya nih, cita-cita adik-adik apa ya? Siapa yang ingin menjadi guru? Angkat tangan kalian. Oh, ada Elisa yang ingin jadi guru. Tante mau tanya lagi,
Siapa yang ingin menjadi chef? Angkat tangan kalian. Tante mau lihat dulu nih, siapa yang pengen jadi chef ya? Nah, itu ada Vicky yang kepengen jadi chef. Kemarin Tante bertanya sama anak-anak sekolah minggu tentang cita-cita mereka. Aaron menjawab ingin menjadi musisi, pemain drum. Ovi menjawab ingin menjadi komikus, menjadi animator. Valen menjawab ingin menjadi pengusaha sukses. Bahkan Melty menjawab ingin menjadi pendeta. Luar biasa sekali ya cita-cita mereka. Nah adik-adik, sekarang Tante ingin memanggil kakak-kakak yang tadi memperagakan profesi ya. Ada Kak Javanti. Yuk kita panggil bersama Kak Javanti. Halo Tante Yanu. Halo, Kak. Halo adik-adik. Kak, Tante mau tanya nih, mengapa Kak Javanti ingin jadi dokter? Karena Kak Javanti ingin semua orang menjadi sehat. Dan Kak Javanti juga ingin menolong dan mengobati orang yang sakit. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik cita-cita Kak Javanti. Kak, ada lagi nih yang mau kita panggil. Kita panggil Kak Unggul ya. Yuk, Kak Unggul. Halo Tante, halo Kak Javanti, halo teman-teman di rumah. Kak, kita mau tanya nih, mengapa Kak Unggul ingin jadi guru? Karena Kak Unggul ingin membuat generasi penerus bangsa ini menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan berakhlak yang baik, Tante. Luar biasa, hebat sekali ya cita-cita Kak Unggul. Ada lagi satu yang mau kita panggil, Om Wayan. Kita panggil bersama ya. Om Wayan. Halo Tante Yani. Halo. Semuanya adik-adik. Om, Ya? kita mau tanya ya. Ya. Mengapa Om Wayan ingin menjadi nahkoda? Nah begini Tante Yanu. Soalnya Om Wayan ingin semua orang yang mau berpergian menuju ke suatu tempat, mereka harus menyeberangi laut biar mereka selamat sampai tujuan. Coba bayangkan kalau kapal itu tidak ada nahkodanya, pasti kapal itu akan terombang-ambingkan, Iya, kena ya. badai. Iya. Makanya gunanya nahkoda biar sampai tujuan dengan selamat. Luar biasa, hebat sekali ya cita-cita kakak-kakak di sini. Nah adik-adik, Tante jadi ingat nih sama cerita Yusuf. Yusuf sejak remaja ingin menjadi pemimpin. Yuk kita simak dan dengarkan bersama-sama ya. Pada waktu itu, Yusuf bermimpi. Kakak-kakaknya sedang ada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tetapi anehnya, berkas gandum milik Yusuf berdiri tegak. Sedangkan berkas-berkas gandum milik kakak-kakaknya datang mengelilingi berkas gandum milik Yusuf dan menyembah pada berkas gandum milik Yusuf. Yusuf pun juga bermimpi bahwa ada 11 bintang serta matahari dan bulan sujud menyembah kepada Yusuf. Tetapi kakak-kakak Yusuf tidak menyukai Yusuf. Yusuf dimasukkan di dalam sumur, dijual, bahkan ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya. Dan masih banyak hal lain yang dilaluinya. Namun Yusuf tetap mengandalkan Tuhan sampai dia menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir dan hidupnya bisa menjadi berkat. Bahkan Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Nah adik-adik, kita baru saja mendengar sebagian cerita tentang Yusuf yang menjadi seorang pemimpin. Mungkin kalian saking kepinginnya jadi dokter, pernah bermimpi memeriksa orang sakit. Ya. Saking kepinginnya jadi guru, sampai bermimpi mengajar di depan kelas. Iya, Om Wayan. benar Tante Yanu. Demikian juga Yusuf, karena ia bercita-cita menjadi seorang pemimpin, nah keinginannya itu bermunculan lewat mimpinya. Nah kalian semuanya adik-adik yang di rumah boleh memiliki impian setinggi mungkin, bahkan harus memiliki cita-cita. Nah, oke? Tapi ingat, cita-cita itu harus
untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Betul sekali Om Wayan. Dan untuk mencapai impian, cita-cita kita, terkadang banyak orang yang menertawakan hal itu. Bahkan ada sampai yang mengejek kita. Tapi tidak apa-apa, Tuhan tahu isi hati kita. Ya. Bisa juga cita-cita kita tidak tercapai karena Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi kita. Amin. Bukan seperti yang kita inginkan Om. Iya benar sekali Tante Yanu. Tapi bisa juga Tuhan ternyata memilihkan pekerjaan kita kelak persis sama dengan yang kita cita-citakan. Adik-adik, ketika kelak cita-cita kalian tercapai, jangan sampai lupa untuk bersyukur, berdoa, mengandalkan Tuhan, dan pastinya hidup jadi berkat. Oke? Dan ini Tante Yanu terpenting ini. Apa Om? Mulai dari sejak sekarang ini, jangan ditunda-tunda, kita harus mendoakan cita-cita kita. Iya, betul biarlah sekali. Tuhan yang berkehendak kelak nanti. Amin. Iya. Nah, karena masa depan kita penuh dengan pengharapan. Nah adik-adik, luar biasa ya cerita dari Yusuf tadi. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini. Buka Alkitab kalian di Amsal 23 ayat 18. Sudah ketemu semua? Ayo baca sama-sama yuk. Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya, yang keras. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sekarang kita mau akhiri belajar firman hari ini. Kita akan berdoa bersama Kak Javanti. Semua ambil sikap berdoa yang baik ya. Oke, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Javanti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami mau menjadi seperti Yusuf. Kami mau memiliki mimpi, cita-cita yang luar biasa. Tuhan, kami mau mimpi kami, cita-cita kami dapat berguna untuk kemuliaan-Mu. Kami mau hidup kami berguna untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai dan membimbing setiap mimpi kami dan cita-cita kami. Kami serahkan mimpi kami, cita-cita kami, dan impian kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Terus jaga kesehatan dan tetap makan makanan yang bergizi. Jangan lupa isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.